proses persiapan pembiasaan literasi siswa-siswa SMP Negeri 2 Ciamas. Setiap hari Rabu pagi anak-anak dibariskan, didudukkan di lapangan untuk membaca secara bersama-sama. Di depan, ke depan. Apa tuh judul bukunya? Dua orang, 72. Bima Arya, Abdi 72, Bogornya. 73. Pembaca-pembaca hebat ya. 74. Bukunya tebal-tebal tuh. 74 ke sini dulu. Itu apa judulnya itu? 74. Ini 74. Hah? Mimpi Lintang ya. 74. Udah baca sampai berapa halaman? Baru mulai ya? Baru pembukaannya ya. Dilurusin aja. Oh, ini yang buku-buku itu ya. Sastra ya. Ya. 75. Oh, itu ada buku misteri juga itu. Ke belakang ya, ke belakang ya, ke depan, ke belakang. 75. Apa itu judulnya? Ini 7 berapa itu? 7 berapa? Misteri kamar mandi sekolah. Wow. 74. Ada apa di kamar mandi sekolah? 75. Ke belakang, terus ke belakang. 75 ke belakang, ke belakang. Halo anak-anak. Buku baca apa? Pangeran Amat Muda. Oh ya, Kaila ya. Pangeran Amat Muda. Amat Muda. Udah baca? Udah. Apa ceritanya? Pangerannya punya anak. Aha. Terus anaknya kerajaannya diambil sama anak adiknya si pangeran itu. Terus Amat Mudanya ambil ini kelapa, ini apa sih? Muda ya. Terus dikasih ke adik ke kerajaan, terus dianya udah jadi raja lagi. Oh, jadi Amat Mudanya sekarang jadi raja. Iya. Oh, bagus ya. Berarti ceritanya konflik dalam kerajaan ya. Iya, keren ya Kaila ya. Oke, buku-buku sastra ya. Baca apa Neng? Aduh ya Allah. Novel ya, novel ya. Retak judulnya ya. Karya Karya Azahra Natasha. Azahra Natasha ya. Keren. Udah baca belum? Apa isinya? Tentang dua sepasang kekasih yang memiliki iman yang berbeda. Oh, luar biasa ceritanya dah ya. Masya Allah ya. Terus apa akhirnya gimana? Akhirnya si cowoknya itu meninggal yang agama Islam, si ceweknya yang agama Kristen. Terus si ceweknya akhirnya punya suami yang seiman. Akhirnya ya gitu ya. Oh. Keren. Sedih ya ceritanya ya. Ya. Masya Allah ya, luar biasa. Bagus ya. Bu, lagi baca berjamaah ini Bu ya. Literasi Bu ya. Anak-anak bukunya tebal-tebal banget. Ini, Pak. Ada tantangan ya? Oh iya. Bagi yang saya berikan tantangan besok hari ini, dia akan dapat hadiah. Wah, luar biasa ya. Buat penyemangat ya Bu ya. Boleh. Mereka pegang buku-buku sastra tebal-tebal tuh Bu. Nggak apa-apa kalau memang dibaca. Iya. Kalau memang dibaca nggak apa-apa. Iya. Oke Bu, nanti kita lihat tantangannya. Wow, galaksi. Ceritanya apa tuh Neng? Cerita tentang galaksi dan kejora yang bersekolah di SMA Ganesha. Oh, galaksi itu nama orang. Iya. Oh iya. Cerita karakter fiksi ya. Jadi cerita tentang sekolah ya? Iya. Wah. Tentang sekolah. Iya. Baik, sehat semuanya, ya sehat semuanya. Untuk kita untuk literasi, ya mungkin nanti ada hadiah, ya
Hadiah ada yang sudah. Buku yang dijanjikan sama ibu ada? Ada? Ada yang menemukan tidak? Internet ya, iya ada di internet. Tapi harus beli ya Bu ya. Harus ada ya Bu ya, walaupun internet. Nah, walaupun di internet tapi harus sudah ada buktinya. Oh ya, ada di internet. Kalian kalau membacanya boleh diceritakan ke depan. Ah tuh ada 2, boleh diceritakan. Wow, tantangan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah ini. Siapa yang berani? Ayo ada nggak? Siapa yang berani 50.000? Ayo ke depan. Ya. Tidak bawa catatan. Siapa yang berani ke depan menceritakan sinopsis buku yang dia baca, mendapat hadiah 50.000 dari kepala sekolah. Benar-benar ya. Puas, memuaskan. Siapa nih, Kalisa ya? Nama saya Kalisa Angga Febrianti dari kelas 92. Fotocan atau bahasa Indonesianya ada gadis cilik di jendela yang ditulis oleh Tetsuko. Tetsuko diterbitkan tahun 1981 atau nama Jepangnya itu Mugoima no Toto-chan. Ceritanya itu berawal dari ibunya yang mengetahui bahwa Toto-chan putrinya itu dikeluarkan dari sekolah negeri. Terus di sekolah negeri, lalu ibunya mengetahui bahwa Toto-chan itu membutuhkan sekolah yang bisa membiarkan putrinya itu berekspresi. Akhirnya ibunya itu mengenalkan Toto-chan kepada kepala sekolahnya di sekolah yang baru. Maka dimulailah cerita perjalanan antara kepala sekolah dan muridnya. Lalu ceritanya itu tentang perjalanan Toto-chan, peristiwa-peristiwanya Toto-chan, pelajaran-pelajaran dan atmosfer hangat yang dihirup oleh Toto-chan. Dan ceritanya itu berakhir pada sekolahnya itu Tomogakuen yang dibom oleh pesawat bom. Lalu itu menjadi akhir cerita dari Toto-chan yang sekolah di Tomogakuen. Selesai. Wih. Mantul, bener nggak sinopsisnya? Pembelajarannya untuk selalu jangan pantang menyerah, tapi yang penting itu gimana kita cara belajarnya dan kita bisa beradaptasi dengan sekolah tersebut. Ada lagi yang mau meresensi buku novel Toto-chan, tantangan dari Ibu Kepala Sekolah? Ayo, lumayan, silakan. Intan Nurraini 91. Nanti Judulnya Toto-chan Gadis Cilik di Jendela. Wow. Ditulis oleh Tetsuko Kuroyanagi. Mantul ya. Di sini di bab pertama, Toto-chan bersekolah di sekolah yang baru karena dia dikeluarkan dari sekolah lamanya karena dia nakal. Wow. Jadi banyak guru yang angkat tangan untuk mengajar dia. Di sekolah yang baru, dia dikenalkan dengan kepala sekolah yang baik hatinya. Sekolahnya Tomoe Gakuen. Di situ di sekolahnya dia banyak banget teman-teman yang banyak kekurangannya gitu. Terus dia akhirnya diterima di sekolah itu. Tapi suatu hari dia berkenalan dengan temannya, yaitu
temannya yang menderita penyakit polio. Dengan banyak kegiatan di sekolah barunya, Toto Chan sangat senang di sekolah barunya karena kepala sekolah dan teman-temannya juga sangat ramah. Pada bab-bab berikutnya diceritakan pengalaman-pengalaman seru yang dilalui Toto Chan di sekolah tersebut. Tapi ada bab di mana temannya atau sahabatnya yang mempunyai penyakit polio itu, yaitu Yasua Kichan, meninggal dunia. Wow. Dan Toto Chan sedih banget ya. Hal itu. Bab-bab itu diceritakan lagi Toto Chan yang sedih karena sekolahnya dibom. Oh. Dan akhirnya cerita itu berakhir karena sekolah itu dibom dan kepala sekolah tidak sanggup mengganti atau memperbaiki sekolah itu. Jadi latar belakang ceritanya Perang Dunia Kedua ya? Iya. Keren ya. Pembelajaran yang saya dapatkan, teruslah belajar dalam keterbatasan karena dengan ilmu kita bisa melihat dunia luar. Dengan ilmu kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Ayah, siapa ini Bu? Untuk rewardnya siapa yang dapat ini? Dua-duanya atau salah satu? Oke. Ya, coba tepuk tangan buat Intan. Tepuk tangan untuk Marisa. Ternyata dua-duanya dua-duanya hebat. Dua-duanya banyak ya. Sudah menyelesaikan tantangan minggu kemarin dari Ibu Kepala Sekolah tentang novel. Dua-duanya dapat hadiah ya. Gadis cilik di jendela. Toto Kenapa Chan disebutnya gadis cilik di jendela ya? Gadis cilik di pintu nanti ketabrak. Oh, ketabrak. Ngalangin jalan ya. Kenapa di situnya disebutnya gadis cilik di jendela? Sebetulnya Toto Chan itu di buku Toto Chan ini teksukonya itu sebagai pemeran Toto Chan. Jadi dia menceritakan dirinya sendiri, pengalaman dirinya sendiri ketika bersekolah di sekolah dasar. Ya. Boleh buat aku. Boleh dulu buat Dili tapi Dili ya. Tapi harus baca dulu ya. Toto Chan's Children Jadi ya. di A novel Goodwill Toto Journey Chan to Gadis Children Cilik of di the World Jendela ya. ini Toto Chan-nya awalnya itu murid yang luar biasa ya. Dia tidak ingin dikekang. Jadi dia mengeluarkan segala keingintahuan dia. Kalau dia itu pengen sesuatu yang beda. Ya, kalau di sekolah negeri memang kan terbatas dengan tata tertib, peraturan dan segala macamnya. Dengan sekolah formal ya, itu bukan sekolah negeri ataupun sekolah swasta, karena sekolah swasta, sekolah negeri yang formal itu pasti ada tata tertib yang harus kalian patuhi. Ya, tapi Toto Chan itu tidak ingin dikekang oleh tata tertib yang mengekang dirinya. Jadi dia selalu ingin tahu. Sampai-sampai suatu saat di sekolah yang awal dia itu berdiri di atas jendela, makanya di situ judulnya Gadis Cilik di Jendela. Dia sampai berdiri di atas jendela hanya untuk menanya siapa? Menanya kepada seekor burung. Oh. Kamu sedang apa? Pengen nanya itu aja ke burungnya, makanya dia sampai naik ke jendela. Ya itu kenapa judulnya Gadis Cilik di Jendela. Itu ya salah satu sebabnya kenapa judulnya seperti itu. Ya itu salah satu keingintahuan Toto Chan yang luar biasa tinggi ya. Jadi setiap dia itu selalu pengen bertanya. Ya, nanya si ini, nanya itu. Jadi sampai ke bapak dan ibu gurunya sampai kewalahan di sekolah yang awal. Makanya dianggapnya sebagai anak nakal. Nah, di sekolah awal dikeluarkan ya karena tadi dicap sebagai anak nakal. Padahal setiap peserta didik, setiap makhluk hidup, setiap orang di dunia ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ya, meskipun mereka kembar, pasti mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ya, apalagi ini ya di dalam satu sekolah pasti bapak dan ibu guru juga menemukan siswa-siswi yang luar biasa. Si A sukanya jalan-jalan di kelas, si B sukanya duduk. Ya, yang si C beda lagi Bu. Di situ pun di Toto Chan pun sama.
Jadi teman-teman Toto Chan, terutama di sekolah yang baru, ya sekolahnya tetap sekolah formal, tapi kepala sekolahnya mempunyai kebijakan yang luar biasa. Ya, kepala sekolah dan tim gurunya, tim pengajarnya itu mempunyai kebijakan yang luar biasa, memperbolehkan putra-putri siswanya untuk mempelajari apa yang mereka sukai. Jadi difokuskan, misalnya sukanya cuma bahasa Indonesia doang misalnya ya. Jadi di sana itu difokuskan. Silahkan kalian berkreasi, ya belajar sesuai dengan keinginan kalian, tapi dapat dalam batas-batas tertentu ya. Tetap masih ada batasannya. Ya, jadi pengajar, peserta didiknya juga, ya siswanya juga melaksanakan pembelajaran dengan senang. Ya, di sini pun di novel Toto Chan juga diceritakan bahwa kita sebagai makhluk hidup itu bisa bersahabat dengan siapa saja. Ya seperti tadi teman kalian Intan dan Kalisa sudah menceritakan bahwa sahabat-sahabat Toto Chan ini berbeda latar belakang. Ya, mempunyai teman yang luar biasa tadi ya, meskipun ada yang punya kekurangan tapi mereka punya kelebihan masing-masing. Ya tadi ada Yasuaki yang pengidap polio, ada Miyazaki yang berasal dari keturunan Amerika ya, sampai-sampai Toto Chan itu belajar kebudayaan bahasa Amerika. Padahal ketika Perang Dunia Kedua di Jepang itu sedang bermusuhan antara Jepang dengan Amerika. Betul nggak Pak Nasir ya? Betul. Kalau nggak salah sejarah. Betul sekali, ya. Betul. Ya diceritakan di sini juga karena sedang latar belakangnya Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Amerika itu sedang berselisih. Ya, tapi Toto Chan, ya karena dia selalu ingin tahu, dia mempelajari bagaimana bahasanya, bagaimana budaya di Amerika dari seorang teman yang bernama Miyazaki. Terus juga ada temannya yang lain ya. Jadi Toto Chan itu bersahabat dengan siapa saja. Ya, jadi persahabatannya tidak terbatas dengan suku, agama, ras. Ya, ketika dapat pembelajaran yang baik, dia berteman dengan mereka. Jadi jika temannya baik, dia mau berteman, ya. Jadi kalian harus pintar ya memilih teman, bukannya memilih-milih, tapi pilih teman yang tepat, yang baik, yang bisa mengajarkan kalian ke arah yang lebih baik, ya. Toto Chan juga selain bersahabat dengan manusia, dia juga punya sahabat kecil yang lain, yaitu anjingnya, Rocky. Ya kalau nggak salah namanya Rocky ya Bu. Ya. Jadi ya kalian sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala tetap berteman dengan manusia ya, maksudnya sesama teman kalian juga harus pilih cari yang baik ya. Dengan makhluk Allah yang lain ya, misalnya tadi kalau Toto Chan dengan anjingnya dia juga bersahabat baik. Kalian yang di rumah yang punya peliharaan juga tetap ya, peliharaannya dijadikan sahabat. Biasanya banyaknya apa? Kucingnya. Jadi di novel Toto Chan itu tadi ya seperti teman-teman kalian sudah terangkan, dia bisa belajar dengan baik sesuai dengan kesukaan dia, tapi dalam batas-batas tertentu. Sampai-sampai di Toto Chan itu ada tingkahnya yang luar biasa. Dia mencari dompet dia ke tempat pembuangan kotoran. Kalau kita kayak speed tank gitu mungkin ya Bu ya. Ya, jadi saking dia pengen ketemu barang punya dia, milik punya dia sampai mencarinya ke tempat kotoran. Sampai seperti itu. Jadi ketika punya barang milik dia harus menjaganya dengan baik. Sama kalian pun ya. Kalau misalnya punya sesuatu, punya barang milik sendiri, apalagi kalau pinjam, itu harus betul-betul dijaga, betul-betul dirawat, betul-betul seperti dimiliki diri sendiri. Ya, jadi jangan sampai hilang. Ya, kalau hilang harus dicari sampai ketemu. Ya, itu mungkin yang dapat Ibu ceritakan tentang novel Toto Chan, Gadis Cilik di Jendela. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kalian bisa baca lengkapnya di novelnya ya. Itu cerita buku yang pertama. Nah, Ibu perlu sampaikan juga ini buku yang keduanya ya. Siapa sih Toto Chan? Sekarang itu bukan anak kecil lagi, dia itu adalah duta UNICEF. UNICEF itu kegiatan sosial dan kemanusiaan seluruh dunia. Jadi dia pernah berkeliling berbagai negara, 13 negara terpencil
Ngeprihatinkan sekali. Dia pernah melihat anak-anak kecil itu mencari air saja susah. 9 km berjalan baru bertemu dengan air. Cari air aja susah. 9 km bayangkan saja dari tempat kita sampai universitas yang di IPB kampus. Kebayangkan seperti apa baru dapat air. Betapa menyedihkan. Jadi pekerjaannya Totocan seperti itu. Banyak pembelajaran yang dapat kita raih di sana kita dapatkan. Yang pertama itu anak. Kalian semua yang jadi anak-anak yang mulai sekarang beranjak dewasa. Ya nggak? Kalau yang mulai beranjak dewasa itu tahu yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Ya nggak? Kalau keluyuran di luar sana ditemukan sama Pak Bun, itu yang buruk, tidak perlu dicontoh. Tapi anak-anak yang di depan sini yang mampu menceritakan dengan cermat, dengan baik, dengan sistematis menceritakan tentang Totocan, ini yang luar biasa. Ini anak-anak yang kekinian, cerdas. Ya? Jadi semua kalian itu anak-anak yang hebat di bagiannya masing-masing. Dan perlu juga mendapatkan seorang ibu yang baik, orang tua yang baik, seperti ibunya Totocan. Anaknya dikeluarkan tidak dimarahin anaknya, tapi anaknya juga nggak tahu apa kesalahan dia sehingga dia dikeluarkan. Kamu tahu sekolahnya itu gerbong kereta yang kosong. Biasanya kita takut ya kalau gerbong kereta, ya nggak? Takut. Tiap gerbong itu ada kelasnya masing-masing. Bisa kita bayangkan seperti apa. Tapi anak-anak di sana, gerbong kereta itu menjadi pembelajaran mereka, seolah-olah mereka bisa memandang luas ke sana kemari, melihat kebun dan lain sebagainya. Terus lagi ada guru-guru yang luar biasa, ya, yang mau mendengarkan curhatan siswanya, termasuk kepala sekolah. Saya bangga nih anak ya, ada beberapa anak yang datang ke saya, Bu, saya mau ikut lomba apa kemarin IPA ya? Matematik. Terus lagi ada yang dari Semakbo, ada juga yang membuat proposal kegiatan kesiswaan. Alhamdulillah saya senang sekali. Jadi jangan pernah terasa takut bertemu sama kepala sekolah. Ya, moga-moga apa yang kita hari ini pelajari, kita simak semuanya, membawa pembelajaran yang baik buat kita semua. Semoga doakan ibu dan bapak guru di sini, juga ibu bisa menjadi lebih baik lagi, sekolah kita bagus. Didoakan ya nak ya, jangan lupa. Moga-moga doa-doa kalian tadi bisa menarik kita ke tempat yang dimuliakannya di sana. Amin. Terima kasih untuk anak-anak yang luar biasa yang hebat. Moga-moga anak-anak yang hebat ini akan bermunculan semakin banyak. Alhamdulillah hari ini saya lihat, sekali lagi acungkan buku-buku yang kamu bawa, tolong foto Bu. Mbak, acungkan setinggi ini tangannya kepala. Nah, tolong dipoto Pak. Alhamdulillah hari ini ya, terbayang sudah kemarin saya melihatnya hanya segelintir, miskin sekali sama buku. Hari ini walaupun pinjam sana sini dan lain sebagainya tidak peduli saya. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah memberikan kebaikan kepada kalian semua. Moga-moga bermanfaat buku ini. Hanya jangan sampai buku ini dipegang di tangan saja, wajib baca. Kalau bisa nanti perwalian ini sampainya benar-benar anak ini baca. Ya Bu ya, terima kasih. Ya, untuk tantangan kemarin kan Totocan. Tantangan minggu ini kalian buat resensi atau review dari buku yang hari ini kalian bawa dan baca. Ya. Ibu janji, Ibu bawa buku-buku, ada kartun di sana, kartun Miko ada sekitar 12. Ya. Jangan salah ya, kita wajib menghargai buku. Jadi saya sebutkan harganya buku komik Miko itu sekarang 50 ribuan, 45 ribu. Jangan salah. Boleh pinjam sama Bu Diana langsung. Boleh tuh. Nanti catat namanya. Di sana juga ada buku-buku karangan Bu Diana, juga ada kumpulan antologi dongeng. Kalian bisa nanti melihat Ibu ini dari daerah mana ya. Nah, ya. Terus lagi ada buku-buku bestseller dari luar negeri yang sudah ditranslatekan. Kegemaran anak-anak saya di rumah. Siapa yang mau pinjam Silakan ya. Yang hari ini tidak bawa buku boleh pinjam ke Ibu Diana. Ya.
Jadi tantangan untuk minggu ini kalian buat review atau resensi dari buku yang kalian baca, ulasannya ya. Dari yang pertama itu kalian kayak seperti kemarin, buat Fishbone boleh, buat AI boleh, atau buat white chart, atau misalnya buat resensi seperti biasa, ulasan mulai dari identitas buku, sinopsisnya seperti apa, kelebihan dan kekurangan dari buku yang kalian baca. Siap menuntaskan tantangan untuk minggu ini? Wah, luar biasa. Siap katanya. Siapa namanya? Siapa? Dennis ya? Oh, Dennis sudah siap katanya membuat resensi dari buku yang hari ini kalian baca. Oke. Tuh, dapat bisikan lagi. Yang minggu depan Fishbone-nya atau reviewnya paling bagus, nanti ada dapat reward lagi. Ya, silakan buat semenarik mungkin, boleh di kertas HPS, boleh pakai aplikasi. Ya, nanti aplikasinya boleh dikirim ke ibu, boleh dikirim ke wali kelas kalian. Kalau misalnya pakai aplikasi, ya, boleh pakai kertas HPS, dibuat sekreatif mungkin. Boleh kalian searching dulu Fishbone itu seperti apa, AI itu seperti apa, WeChat itu seperti apa. Silakan buat review semenarik mungkin dari buku yang hari ini kalian baca. Siap ya? Siap. Reward menunggu, lumayan ya. Tadi yang biru, barangkali minggu depan yang merah ya. Wes, amin. Kita berdoa semoga Bapak dan Ibu gurunya berkah ya. Kaliannya juga tetap semangat membaca, karena membaca itu tadi kata teman kalian, membaca itu salah satu gerbang menuju dunia, gerbang ilmu pengetahuan yang harus kalian buka. Ya. Ada tambahan sedikit dari Pak Ukon, seorang penyair SMP Negeri 2 Ciamas. Oke, tepuk tangan dong untuk Pak Ukon. Ya. Ya, nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya, Bapak yang bermakan. Alhamdulillah, kepala sekolah baru, semangat baru. Literasinya mulai kita munculkan lagi di bulan-bulan sekarang. Kita kemarin 2 tahun vakum, ya, 2 tahun tidak bisa berliterasi, dan semenjak ada Ibu Kepala Sekolah, kita sudah bisa berliterasi lagi. Tentunya ini program yang dibangun kembali oleh kesiswaan. Ya, terima kasih kepada Pak Bunyamin, terima kasih kepada Pak Ridwan, dibantu oleh kurikulum Bu Elin dan Bu Ajeng dan juga teman-teman yang lain, ya, pengurus literasi. Ya, Bapak tidak akan banyak, Bu. Hanya mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah. Saya sedang membuat proyek buku berdua dengan Najira Mardianti. Mudah-mudahan programnya atau progresnya tahun 2022 sudah selesai buku ini. Kalaupun terlambat, nanti programnya mungkin pas Najira kelas 9. Ya, jadi bisa di launching ketika perpisahan. Itu paling lambat. Kalau paling cepatnya mudah-mudahan tahun sekarang. Ya, alhamdulillah tulisan Najira sudah masuk ke saya, Bu. Nanti digabung dengan punya saya. Ya, ada puisi, ada cerpen, dan alhamdulillah ini Najira ini anak yang punya bakat untuk menulis, Bu. Setelah saya baru baca tulisan 2 puisinya saja, ternyata ini sudah bagus, ya. Artinya berbeda dengan yang lama. Tadi artinya dia punya perkembangan baru. Mungkin yang belum saya cek adalah cerpennya, ya. Saya tunggu untuk Najira baru 4 karyanya, targetnya 10 karya. Ya, nanti kalau sudah 10 karya sambil diedit, ya, Bapak nanti mudah-mudahan ini berdua akan dibukukan. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi anak-anak Bapak yang lain kalau mau gabung dengan proyek ini, silahkan karyanya dikirimkan ke Bapak, ya, baik puisi maupun cerpen. Ya, nanti rencananya di buku itu tidak hanya puisi tapi cerpen juga, gabungan antara kumpulan puisi dengan kumpulan cerpen, bahkan ada artikelnya. Ya, jadi bagi teman-teman atau anak-anak Bapak yang lain yang punya karya, yuk kita sama-sama. Bila perlu nih kelas 9 dan kelas 8 punya buku sendiri. Kelas 9 sekarang nih
target ada berapa bulan lagi ya Bu, tapi tinggal sebentar ya Bu ya, paling sebentar nggak, agak terlambat. Paling yang bisa nanti kelas 8 nih, target kelas 8 buat buku nanti untuk kelas 9. Jadi di kelas 9 bukunya ada yang baru, bisa di launching ketika perpisahan. Nah, itu akan membanggakan orang tua dan juga membanggakan sekolah gitu. Nah, gerakan ini sebetulnya tidak hanya melulu membaca, tidak hanya melulu mereview, tapi mencipta, ya, berkreasi, kembangkan. Ya, kalau Bapak lihat Najira ini bukan hanya menulis, tapi di organisasinya aktif, OSIS-nya aktif, di kelas aktif. Artinya keaktifan ini mempengaruhi daya pikirnya. Ya, kalau kita diam, kalau kita terus termenung, tidak bergerak apa-apa, tidak akan menghasilkan karya. Makanya Bapak lihat ini di OSIS juga, ya, Najira salah satu istilahnya anak buah Pak Ridwan juga paling terpercaya. Ini aktif banget, ya, di kelas juga tidak melulu diam, aktif. Bang, mana Najira? Najira yang mana Najira berdiri? Oh, sesi kelompok 2 Oh, kelompok 2 ya. Ini sebuah ketua OSIS kita ya, Najira itu kebanggaan, ya. sebuah apa namanya, sekolah punya calon penulis yang perlu dikembangkan, yang perlu dibina, yang perlu dipupuk, ya, supaya nanti muncul lagi karya-karya yang lain yang berasal dari siswa, bukan hanya dari guru. Nah, itu untuk sementara proyek saya seperti itu, dan mudah-mudahan kedepannya juga tadi Ibu Kepala Sekolah sudah punya buku. Mudah-mudahan nih guru-guru yang lain yuk kita bareng-bareng bisa punya buku. Gak apa-apa 1-2 tulisan juga. Kalau misalnya 40 orang kan 80 lumayan tulisannya. Ya, boleh artikel populer dan sebagainya. Ya, atau bila perlu ya berhubungan dengan masing-masing punya PTK bisa diartikelkan. Ya, jadi kalau misalnya 1 guru 2 karya saja sudah alhamdulillah. Apalagi siswa, ya, 1 tingkat kan banyak 200. Kalau 1 orang 1 karya saja itu sudah jadi buku, ya, jadi 1 tingkat itu. Jadi untuk sementara hanya itu saja Bu. Mohon izin, mudah-mudahan mohon doanya kepada Ibu dan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan proyek ini ya terlaksana dan selesai sesuai dengan harapan. Tentunya selain itu juga Bu, karena ini perlu keuangan, nanti mudah-mudahan sekolah bisa nyumbang. Ya. Alhamdulillah ya, kepala sekolah mau membantu. Memang dari yang sudah yang saya buat buku untuk program rencana buku ini, kalau kita biaya sendiri sekitar 3-4 jutaan. Ya, itu dengan 50 eksemplar buku. Yang mungkin Ibu juga harus tahu sendiri ya. Mudah-mudahan ya, terima kasih kepada Ibu Diana selaku kepala sekolah yang mungkin mendukung kegiatan ini. Sebetulnya program ini pengennya dari tahun-tahun yang lalu, tapi karena kita terkendala pandemi, ya, dan sekarang geliat literasi di SMP 2 Ciamas sudah mulai muncul, dan anak-anak Bapak sudah ya minimal sekarang pegang buku lah, ya, nanti besok bisa baca buku, lusa bisa mereview buku, dan selanjutnya bisa membuat buku. Amin. Ya, Kasih doanya Pak. Ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk Pak Ukon dan Bapak dan Ibu guru yang lain ya. Jadi di sekolah kita sudah banyak, alhamdulillah, Bapak dan Ibu guru yang mencipta buku ya. Jadi menerbitkan buku. Pak Ukon punya antologi buku. Kalau nggak salah puisi 3 Pak Ukon ya? Ya, puisi 3 ya, kumpulan yang lainnya juga. Terus Ibu Hajah Arin juga punya buku, Ibu Diana punya buku. Ibu kita di belakang sana, Ibu Hesti, ya, guru IPA. Ternyata menulis itu bukan hanya untuk guru bahasa Indonesia, ya, menulis itu untuk siapa saja. Ibu Hesti, guru IPA, ternyata mahir menulisnya. Beliau sudah punya 2 buku antologi ya Bu, buku kumpulan, ya, 2, ya. Yang lainnya nanti menyusul, Bu Eva, Pak Baban juga sedang menyusun 1 buku yang luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan motivasi dari Bapak dan Ibu guru bisa memotivasi kalian untuk terus berkarya, ya, menciptakan sesuatu yang luar biasa, lebih baik lagi dari diri kalian. Ya, siap? Siap berubah ke arah yang lebih baik? Siap. Oke, terima kasih. Ada tambahan tidak?
Untuk hari ini Ibu cukupkan kegiatan literasi hari ini. Jangan lupa tantangan minggu depan kalian membuat review dari buku yang kalian baca minggu ini. Ya, nanti review terbaik, review terkreatif, review yang paling menarik nanti akan mendapatkan reward dari Bapak dan Ibu guru. Siap? Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelas. Untuk tim OSIS jangan lupa terpalnya. Selesai kegiatan literasi di SMP Negeri 2 Ciamas. Terpal.